Oke. Bisa dipimpin doa. Sekarang, Bu. Iya, Mas Farhan. Silakan. Masa dipimpin sekarang. Mari kita awali. Berdoa. Tangan diangkat, kembali ditunjukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Ini Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. informasi saja, sudah menginformasikan bahwa hari ini di sekolah itu lagi wifi-nya lagi mati, nggak bisa digunakan. Jadi ustadz-ustadzahnya pakai data masing-masing ini. Jadi nanti mohon maaf kalau ada yang nge-lag atau ada yang tiba-tiba keluar ya. Dimaafkan ya. Terdengar jelas nggak suaranya? Oh, terdengar ya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini Ustadz Syam sampun masuk pada nggih. Ustadz Syam, assalamualaikum. Ustadz Syam lah. Udah Titi aja dulu. Belum ada. Oke, baik. Nggih, karena Ustadz Putus Ustazah. Bu Lutfi. Oke. Dulu ya. Monggo kanjeng dulu sepertinya Ustadz Syam belum. Monggo, saya persilakan Ustazah Titik dulu. John ini di sini nge-lag terus. Apa? Nggih. Sasam saya dulu berarti ya. Oke, bismillah. Nggih. Teman-teman, suara Ustazah Titi terdengar jelas ya? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Kalau Ustazah pakai wifi yang di rumah, alhamdulillah nggak mati ya. Doain juga nggak ikut-ikutan.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita dipertemukan Allah pada pagi yang cerah ya. Semoga wajah-wajah kita juga secerah hari ini, kondisi hari ini mencerahkan semuanya ya. Pikiran kita juga, kesehatan seluruh isi rumah dan semua yang ada di rumah kita masing-masing ya. Di rumahnya ada kecerahan semuanya kan? Apakah ada yang bertengkar di rumah pada pagi hari ini? Nggak ada ya? Tidak. Iya, semuanya cerah ya. Ada yang mungkin saum, puasa, ada yang sudah sarapan ya. Tafadhol ya. Yang penting kita semuanya harus sehat. Anak kelas 9 ada yang sakit? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada, Mbak Yuna sehat ya. Oke, teman-teman ini yang sudah bergabung ada 32. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah ya. Kenapa? Untuk fasilitasi kita ya. Nah gitu. Termasuk benda-benda mati teman-teman ya. Laptop kamu, HP kamu itu juga mendapatkan mendapatkan pahala jadi saksi yang nanti hidup, bukan mati lagi ketika di hari akhir nanti. Kenapa? Karena dipergunakan untuk belajar, dipergunakan untuk hal-hal yang kebaik ya. Siapa nih yang selain untuk belajar menggunakan HP atau laptopnya mungkin untuk jualan atau mungkin untuk ya YouTuber dapat dana atau masukan dari situ gitu? Ada teman-teman? Ada yang berjualan lewat HP-nya? Nggak hanya untuk belajar HP-nya, ada? Nggak ada? Anak-anak kelas 9 nggak ada? Oh, nggak ada yang sambil jualan ya? Nisa siapa? Pengen tahu nih Ustazah. Nisa jualan apa nih? Nis? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mana ya? Nggak ada ya? Oh. Ada, Us. Ada. Hah, mana? Anaknya mana, Nisa? Kamu jualan apa, Nis? Hah? Jualan apa, Yum, dia? Pizza? Banyak, Us. Hah? Banyak? Alat tulis Wow. gitu, Us. Oh, alat tulis. Masya Allah. Yumna nggak jualan, Yumna? Tidak. Kelas 9 ini, kelas 9 itu identiknya biasanya belajar terus sampai nanti lulus ya. Pas udah lulus bebas, akhirnya apain? Nah, baru deh mau ke sana ke sini gitu. Tapi sekarang ini kondisinya pandemi ya, pandemi teman-teman. Apa aja bisa dilakukan gitu loh. Apa aja bisa dilakukan. Jadi masuk jualan jadi nggak ada beban gitu karena tinggal bikin, tinggal order dan tinggal kirim dan lain sebagainya. Yum, kamu kenapa Yum kok jadi cantik-cantik gitu fotonya? Ya, oke. Gitu ya teman-teman, itu mungkin untuk prolognya aja. Jadi dari Ustazah bahwa kita semua bisa memaksimalkan kondisi yang ada dan segala keterbatasan akhirnya saling mensubsidi. Tanpa apa, kalian jualan pun nggak apa-apa.
ya, tapi tetap belajar ya. Karena kondisinya banyak waktu luang, biasanya begitu. Enggak, kamu liatin Ustazah terus enggak? Kamu jualan enggak? Boten, Bu. Kalau jarang Boten, ada oke. waktu luang. Jarang ada waktu luang, lah waktumu banyak untuk apa ya? Banyak. Untuk apa? Soalnya saya kayak ikut 2 klub basket gitu, jadi jarang full ada waktu. Itu kadang sering ada latihan dadakan juga. Oke. Jadi kamu mengisi waktumu selain belajar itu olahraga ya? Berarti ya dengan Iya. olahraga. Oke, nggak apa-apa, bagus. Insya Allah panennya ada waktunya sendiri ya, tidak berupa dana. Oke, gitu ya. Ada yang jualan kaktus, ada yang jualan apa gitu, nggak apa-apa ya. Terserah apa aja yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Tetap jaga kesehatan, makan dan istirahatnya harus cukup gitu teman-teman ya. Baik, Ustazah mau share screen, kita mau lanjutin dikit-dikit tentang bakat-bakat ya. Oke, sebentar, mana tadi ya, ini deh. Nah, kemarin sampai mana? Ini sudah kan kemarin kita udah bahas. Sekarang kita lanjutin ini. Belum ya? Responsibility sudah belum? Kalau disiplin udah. Ustazah yakin kemarin udah nyampein. Halo, ada yang ingat kemarin responsibility sudah? Udah belum? Udah belum? Responsibility. Hah? Sudah? Oke. Kayaknya sudah ya? Oke. Sekarang kita akan selanjutnya. Nih, achiever. Nah, achiever itu adalah kurang lebih ya maknanya punya stamina yang tinggi untuk mencapai target. Gitu, achiever. Jadi kayak punya nyawa 2 gitu. Kalau orang yang suka tor itu ya, oh, sakarpe dewe itu gak takut mati itu kayak punya nyawa 2. Jadi dia betul-betul menuju tujuannya dia itu mati-matian lah pokoknya. Itu stamina sangat tinggi gitu. Cuman achiever dalam bidang apa gitu. Ya, masing-masing mungkin ada perbedaan. Gitu. Coba masih mengenali, aku tuh punya stamina yang tinggi. Enggak. Untuk mencapai target. Tuh. Coba ada yang mau sharing? Kalau misalnya contoh paling mudah tuh orang sales ya, tahu sales? Dia tuh kan punya target menjual sekian kotak gitu, sekian misalnya dia sales obat kan, jumlah oplahnya dan seterusnya ya. Nah itu dia tuh getol banget tuh keliling kemana-mana dan sebagainya. Gitu. Dia harus juga punya fisik yang kuat, tetapi ada juga harus punya bakat achiever-nya itu, standarnya tinggi untuk capai target. Pagi keluar, malam baru pulang, dan seterusnya. Stamina-nya hebat banget. Artinya dia oplahnya banyak sekali. Nah itu ya. Tapi tidak hanya seorang sales, manajer yang marketingnya itu ya, manajer marketing atau mungkin kepala itu juga harus punya stamina yang tinggi untuk mencapai target dia gitu. Gitu teman-teman ya. Biasanya yang pekerja keras itu punya bakat achiever. Nah, gitu ya. Pekerja keras yang secara fisik pasti punya achiever. Termasuk yang bekerja keras secara menguras energi pikiran, itu juga harus punya. Bayangin aja, ada loh yang depan laptop tuh sampai berjam-jam karena dia harus mengolah data gitu ya. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak biasa itu ya nggak akan bisa selesai itu data itu terakumulasi dengan baik gitu ya. Statistiknya apa ya, kalau Anda kuliah di bidang statistik itu ngolah data gitu tuh, itu datanya ribuan, dia harus masukkan data, ngolah
jadi mungkin grafik, jadi persentase-persentase. Deadline-nya besok mau dipakai bos untuk presentasi misalnya gitu ya. Akhirnya apa? Ya beginilah, dia harus achiever-nya tinggi gitu. Ya, jadi nggak hanya yang secara pekerjaan fisik yang besar yang punya achiever, tapi yang membutuhkan stamina berlebih itu biasanya ya. Ada yang di sini ada achiever-nya, pasti ada. Yang ada achiever-nya, bakatnya. Hah? Nggak ingat kali ya? Dan buka-buka lagi ya. Dibuka-buka lagi. ST30-nya terutama yang bakat kamu itu 5 teratas. Loh, bagus banget kamu untuk mengenali ke depan dirimu dari bakat yang sudah kamu ketahui itu ya. 5 tertinggi kamu itu apa gitu. Ya. Oke. Achiever. Jadi kamu nanti jangan sampai nggak punya bakat achiever, paling nggak 10 ya. Kalau nggak ada 5, ya 10 yang tertinggi bakatmu itu ada achiever-nya. Kalau kamu misalnya pengen punya beban menantang, ada perlu stamina tinggi. Nah, gitu. Ya. Bayangin mengolah data, kemudian pokoknya yang besok harus udah selesai gitu ya. Kadang-kadang seorang mahasiswa itu harus punya dadakan achiever ya, belum bekerja tapi harus punya paling tidak achiever ketika menghadapi tesis, skripsi gitu ya, yang harus punya stamina tinggi untuk capai target-target gitu. Nah, untuk kerjaan yang seperti itu kurang lebihnya ya. Banyak lagi yang lain, pengusaha. Ada kan yang banyak mau jadi pengusaha ini teman-teman, ya kan? Kemarin, ya. TNI butuh achiever nggak ya? Enggak. Enggak. Betul nggak? Targetnya satu kampung depan bebas preman misalnya gitu. Dalam 3 hari ini, kamu harus punya stamina tinggi untuk membebaskan lahan kampung di depan kita itu untuk sesuai target bebas preman itu. Akhirnya apa? Kamu paginya silaturahim ke Pak Desa yang ini, pendekatan gitu. Harus punya stamina banget gitu untuk seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan tentang achiever, teman-teman? Angga, ada pertanyaan nggak? Kalau jadi atlet juga sama ya nggak? Stamina tinggi untuk capai target. Oke, sekarang kita ke sebelahnya. Masih ada waktu kan? Ranger. Ranger itu koordinator. Bakat. Yuk silahkan mengaktifkan audionya. Kira-kira pekerjaan apa yang membutuhkan kemampuan mengkoordinir? Ya, semuanya silahkan. Siapa? Sebutin namanya dulu tapi. Ya, masih ada satu menit nih, cepetan nih. Siapa nih yang mau jawab? Lintang, Yumna. Pekerjaan apa yang membutuhkan mengatur, mengkoordinasi? Pengusaha. Oke, tuh siapa lagi? Dokter. Dokter ngatur mungkin butuh tapi tidak yang pertama. Oh, dokter kepala mungkin ya. Tapi kalau dokter secara umum mungkin itu bakat yang ke-10 mungkin ya, bukan yang paling atas. Oke. Terus apa lagi? Ayo. Banyak profesi di sekitar kita nih yang mengatur, mengkoordinir. Apalagi? Tuh saat Idrus tuh. Gubernur, bupati. Oh, bupati, kepala sekolah. Oh ya, kan begitu ya. Pokoknya yang menjadi
kepala ya, atau manajer ya, kepala atau manajer ya, kepala pelaksana itu kan ada tuh ya. Jadi PL apa yang belakangnya, pokoknya dia pelaksana, itu dia mengkoordinir ya. Gitu. Atau pengusaha yang dia apa namanya, pemiliknya atau yang bagian ini ya. Nah, itu banget itu mengatur bawahannya. Nah, itu ya. Jadi kalian semua kelas 9 yang punya suka ngatur-ngatur, lebih baik kamu jadi kepala ya. Kepala rumah sakit, kepala perusahaan apa, nah, gitu ya. Jadi kamu itu kalau suka ngatur-ngatur itu sebenarnya berbakat untuk jadi kepala, Masya Allah ya. Oke, Insya Allah sampai di sini ya. Pertemuan dengan Ustadzah untuk kelas 9 BK-nya. Semoga kita dimudahkan dalam memperkuat bakat-bakat kita. Apakah itu ranger ya yang sudah punya bakat mengkoordinir, disalurkan, dikuatkan lagi ya. Bakat-bakat itu siapa yang mau kamu koordinir, anak-anak tetangga rumah atau adik-adikmu kamu koordinir bagaimana, dilatih ya, diperkuat lagi begitu ya. Yang tadi apa, yang pertama tadi sebelum ranger apa tadi, ingat ya, apa tadi ya? Achiever, iya, oke. Achiever yang apa namanya, apa achiever tadi? Stamina ya, stamina yang punya tinggi. stamina tinggi. Untuk mencapai target. Masya Allah, barakallahu fikum untuk kita semuanya. Belajar ya teman-teman dengan semangat yang tinggi ya, dan aturlah semua urusan-urusanmu dengan baik ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Lutfi. Atau Ustaz Sam langsung. Mungkin Ustazah Lutfi ini wifi-nya. Oh, udah, alhamdulillah. Cek, namun baik. Terima kasih Ustazah Titi. Oke, yang selanjutnya pelajaran bahasa Inggris ya. Assalamualaikum Ustaz Syam. Assalamualaikum Ustaz Syam. Alhamdulillah. Oke. Monggo Ustaz, dilanjutkan. Oke. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngaret-ngaret ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Okay. I'm so sorry ya before because the connection was not really good. We have unstable connection, jadi nanti kalau kurang putus-putus dan lain-lain, mohon maaf. Semuanya silakan dibuka videonya. Bolehlah, silakan. Open your video please. Tapi kalau nggak ada kata kerjanya, cari yang mudah aja. Bisa absen ya, soalnya kemarin Terlalu dekat jaraknya kemarin sama Ustaz akunya Wahid. banyak yang hadir, tapi ketika dikasih tugas yang dikirim itu sangat berbeda dengan instruksi. Ada banyak kemarin. Akhirnya saya tengari bahwa kalian tidak ikut Zoom karena ketika dikasih tugas Anda tidak tahu sama sekali tugasnya apa dan mengirim sesuatu yang jauh dari instruksi yang diberikan, gitu ya. Maksudnya apa Mas Amir? Silakan dibuka videonya. Dari rumah. Bahkan kemarin banyak yang tidak mengirimkan tugasnya. Tugas waktu Zoom ya. Jadi nanti di akhir saya kasih tugas. Kalau nanti yang dikirim ternyata berbeda dengan apa yang saya kasihkan hari ini, saya anggap Anda tidak mengikuti kegiatan ini, ya. Ya. Mudah sekali. Mas Aidan, ayo.
Yang biasa main layangan ini. Mas Aidan, silakan. Adakah contoh dari Mas Aidan? Aidan. Aidan. Dengeran nggak Aidan? Al-qalamu 'alal maktabi. Oke, Mas Aidan, terima kasih. Al-qalamu 'alal maktabi. Oh, Syamil. Oke, silakan diperhatikan ini ya. Oke, Mas Syamil, terima kasih. Yang lain. Ayo, Mbak, bangun. Mas, bangun. Tugas kemarin, Anda kemarin itu ketika saya beri tugas, masih banyak yang belum bisa membedakan antara recount teks dan naratif. Tugas yang saya berikan kemarin, hampir semuanya itu di sana ada yang pakai enggak? Suara saya masuk. Suaranya satu angket masuk. Bentar ya, ini tadi ada, wah ini lagi Saya ada lagi ya, terakhir ya. peperangan di. Berbicara itu ada 3. Pak Wahid masih lama? Berbicara ada 3 apa sih Mbak ya tadi ya, yang di sini ya. Soalnya juga laptop ini baterainya ngedrop, kalau diangkat itu kabelnya dilepas mati juga gitu. Oke, gini aja, saya tak pindah ke HP-nya Ustadz Wahid. Oke, sebentar ya anak-anak. Oh, bisa minum dulu sambil nunggu Ustadz Syam. Nanti baik lagi. Boleh minum dulu, boleh stretching dulu biar nggak ngantuk, apa push up dulu. Ya, silahkan bisa minum. Yang nggak puasa, yang puasa berarti yang nggak minum. Yang belum sholat duha. Ada yang belum sholat duha? Bisa itu, nyampe itu. Oh, thank you. Unmute, Ustadz. Oh iya. Oke, terima kasih. Sekarang ini saya menggunakan laptopnya Ustadz Bidit. Bentar saya bentar Pak Wahid. Mas Faris gebel-gebel sama telekom mulai. Mas Faris sehat. Mantap, Mas. Izin nggak apa-apa. Satu anak. Banget itu masuk. Oke, waktunya habis. Silakan. Oh, sudah. Terima kasih sudah bagi teman-teman yang kalian yang lupa sama itu mengerjakan. Nah, oke. Kita untuk siap. Saya ulang. Yang hari ini tidak hadir. Kemarin banyak yang salah membedakan antara recount dan naratif ya. Recount dan naratif. Kemarin kita belajar naratif, tapi tugas yang diberikan kemarin bentuknya recount. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk membedah apa itu recount dan apa itu naratif. Oke. Apa perbedaan naratif teks dan recount teks? Naratif teks. Kalau itu menceritakan hal lampau. Karena latar waktu naratif dan recount teks itu sama-sama di masa lampau, jadi sama-sama cerita masa lampau, maka banyak yang salah memahami antara naratif teks dan recount teks. Karena memang keduanya ini sama-sama cerita pada masa lampau gitu ya. Oke, sekarang perhatikan tabel berikut. Ini perbedaannya antara naratif teks dan recount teks. Kalau naratif itu tujuannya untuk menghibur pembaca
Sedangkan kalau recount text tujuannya menceritakan kembali peristiwa yang dialami oleh penulis. Jadi berbeda, tujuannya berbeda. Jadi kalau recount itu kamu menceritakan pengalamanmu di masa lampau. Tapi kalau naratif itu adalah menghibur. Nah, naratif itu ada konflik antar tokoh di dalam cerita itu. Tetapi kalau recount itu hanya fokus pada urutan peristiwa tanpa memasukkan unsur konflik. Jadi hanya menceritakan kamu jam 8 kemarin pagi ngapain, kemudian siangnya ngapain, sorenya ngapain gitu. Tetapi beda dengan naratif. Kalau naratif itu ada dramanya. Nah, itu ya, itu yang membedakan. Memiliki klimaks konflik dan diakhiri dengan pemecahan dari konflik itu. Dan kalau di naratif itu ada pemecahan dari konflik itu. Tapi kalau recount tidak ada, hanya rangkaian peristiwa yang runtut. Kemudian di naratif dapat ditemukan pada cerita dongeng, cerita rakyat, dan cerita petualangan dan sebagainya. Tapi kalau recount itu bisa ditemukan pada buku diare, biografi seseorang dan sebagainya. Itu ya. Oke, selanjutnya. Generic structure-nya ini juga membedakan ya, yang membedakan struktur umumnya, recount text dan naratif. Kalau recount itu pertama orientation sama, naratif juga strukturnya itu diawali dengan orientation yang sama, membahas tentang pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita, gitu ya. Cuman yang bedakan ini, dimulai kedua ini bedakan kalau recount itu event menceritakan suatu peristiwa yang terjadi setelahnya sesuai urutan kronologis. Nah, jadi ada urutan kronologisnya. Tapi kalau naratif itu modelnya complication. Di bagian ini terdapat permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam cerita. Jadi ini yang dramanya di sini. Tapi kalau di recount itu tidak ada dramanya, ya. Hanya menceritakan kejadian dari bagian ke bagian. Kalau di naratif itu ada complication, yaitu ada konflik, permasalahan atau konflik. Kemudian recount diakhiri dengan reorientation, berisi rangkuman atau conclusion, dan juga berisi tentang kesan penulis tentang kejadian yang diceritakan. Tapi kalau naratif itu resolution, ada resolution, berisi penyelesaian terhadap masalah yang terjadi. Ya. Kemudian ada reorientation juga, cuman sifatnya ini boleh ada, boleh tidak, yang berisikan kesimpulan dari cerita dan pesan moral. Itu yang membedakan. Nah, kemarin kalian itu banyak yang menggunakan, banyak yang membuatnya itu dalam bentuk recount. Jadi Anda menggunakan last week I and my family went. Nah, itu kan I, kamu. Jadi menceritakan pengalamanmu itu ya. Itu bedanya. Kalau naratif itu ini aja, ini contohnya. Nah, sudah saya buatkan contohnya. Bisa diperhatikan, yang sebelah kiri itu recount, sebelah kanan itu naratif. Itu diambil dari cerita yang sama, cuman yang pertama itu dibentuk dalam bentuk recount, menceritakan pengalaman, yang naratif itu sudah dibentuk narasi gitu ya. Lihat. Sama last week, my family and I went to a park. We went there early morning by a car. Minggu lalu, keluargaku dan aku pergi ke sebuah taman. Kita pergi ke sana pagi-pagi menggunakan sebuah mobil. Ini orientation-nya. Kalau di naratif sama, cuman bedanya lihat. Last week, a young boy enjoyed beautiful panorama in a park. Minggu lalu, seorang anak laki-laki muda sedang menikmati indahnya panorama di sebuah taman. Bisa diperhatikan, kalau my family and I itu lebih ada kata saya di sana ya, berarti saya sedang menceritakan pengalaman saya. Nah, itu ya. Terus dilanjutkan, yang recount text. After arriving there,
We enjoyed all the rides and the beautiful panorama. Sesampainya di sana, kami menikmati seluruh wahana, rides itu wahana atau permainan itu, and the beautiful panorama, dan indahnya panorama. Ya. Jadi diikuti after arriving there. Jadi ada rutanya. Early morning, berangkatnya pagi. Sesampai di sana, terus dia ada lanjutannya. After 1 hour enjoy the park, setelah 1 jam menikmati taman, nah, mohon diperhatikan. Jadi ada kronologinya. Sesampainya sana ngapain, setelah 1 jam ngapain, gitu ya. Suddenly we heard someone scream and ask for help. Tiba-tiba kita mendengar seseorang menjerit dan minta pertolongan. A young boy ran after a stranger. Seorang anak muda berlari mengejar orang asing. Nah, a young boy ran after a stranger. Ya. Orang asing atau orang aneh. Gitu ya. A pickpocket he shouted. Copet, dia berteriak. Bisa diperhatikan itu ya. Jadi ini yang boy itu bagian dari cerita dia. Dia menceritakan bahwa dia ketemu seseorang. Gitu ya. Nanti beda ketika dinaratifkan. All the visitors have to catch him. Seluruh pengunjung membantu untuk menangkapnya. After he was arrested, setelah dia tertangkap, my father called police and handed to them. Ayahku menghubungi polisi dan menyerahkan ke mereka. After the incident, my family decided to leave the park and had some food in a restaurant. Setelah kejadian itu, insiden itu, keluargaku memutuskan untuk meninggalkan taman dan menikmati atau membeli makanan di sebuah restoran. After that we went home. Setelah itu kita pulang. Nah, dilihat di sini ini ada urutan ceritanya. After arriving, after 1 hour, after the incident, after that we went home. Ini urutan kejadian. Hanya menceritakan itu saja. Kemudian ditutup dengan reorientation yang isinya itu adalah kesan. It was a thrilling experience I have ever had. Itu adalah sebuah pengalaman yang mendebarkan yang saya pernah alami atau pernah punya. Beda ketika dinaratifkan ya, dilihat. Last week, a young boy enjoyed beautiful panorama in a park. Minggu lalu, seorang anak muda menikmati indahnya panorama di sebuah taman. A moment later, he realized that his cell phone was not in his pocket. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa handphonenya tidak ada di sakunya. He was confused and looked around. Dia bingung dan melihat sekitar. He saw a stranger and suspected him because of holding a cell phone like his. Dia melihat orang asing dan mencurigainya karena memegang sebuah HP seperti miliknya, like his. He came to him and asked. Dia mendatanginya dan bertanya, "Hold my cell phone. May I see?" Kayaknya kamu memegang HP-ku. Bolehkah aku melihatnya? Without answering his question, suddenly the stranger ran away. Tanpa menjawab pertanyaannya, tiba-tiba orang asing itu lari menjauh. The young boy ran after him and shouted. Pemuda tadi berlari mengejarnya dan berteriak, "A pickpocket, pickpocket." Copet. Nah, berbeda ya dengan yang sebelah kiri, dengan naratif. Naratif itu ini ada konfliknya. Konfliknya itu dimulai dari ketika dia menyadari bahwa HP-nya nggak ada di sakunya. Kemudian dia mencurigai seseorang, akhirnya menanyakan dan orang itu lari dan dia kejar dan dia berteriak copet. Nah, gitu ya. All the visitors have to catch the pickpocket. Seluruh pengunjung membantu untuk menangkap copet tersebut. The young boy got his cell phone and the stranger was handed by the police.
anak muda tadi mendapatkan HP-nya dan orang asing tadi diserahkan ke polisi. Dan itu resolusinya. Solusi dari konfliknya adalah dia mengejar mengejar pencopet itu, dan dia mendapatkan kembali HP-nya, dan orang asing itu atau pencopet tadi itu diserahkan ke polisi. Terus ini tidak ada reorientasinya karena boleh ada, boleh tidak. Itu ya. Jadi sangat berbeda. Kalau kemarin itu kamu selalu menggunakan aku gitu ya. Itu lebih pada pengalaman. Dan itu berbeda dengan naratif gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Karena kemarin tugasmu yang saya minta mengerjakan di sini kemarin itu rata-rata menggunakan kata I, jadi lebih pada menceritakan pengalaman, itu ya, lebih pada menceritakan pengalaman pribadi, bukan menceritakan, bukan sebuah naratif gitu ya, yang di sana ada konfliknya dan lain-lain, berbeda sekali, gitu ya. Kalau Anda tidak menyadari berbedanya kadang sangat tipis, ya. Tapi bisa diketahui bahwa tugas Anda itu apakah sudah naratif atau recount. Intinya recount itu menceritakan pengalamanmu pribadi, dan pengalamanmu pribadi itu bisa dibuat menjadi cerita naratif, karena naratif itu adalah cerita fiksi maupun non-fiksi. Kalau non-fiksi itu pengalaman yang dinarasikan, tapi harus memenuhi unsur teks narasi. Ada konfliknya, ada resolutionnya, ada penyelesaian dari konflik itu. Atau lebih mudahnya, ceritamu bisa didramatisir sedemikian rupa, tapi biasanya tidak menggunakan kata saya ya, tapi langsung, contoh kalau sayanya itu Angga ya, ceritanya itu langsung nama Angga. One day, a boy named Angga gitu ya, went to a park. He, jadi lebih banyak menggunakan kata ganti he, she, it sebagai kata gantinya. Ya, kalau narasi kan lebih ke I, saya, gitu ya, ke pribadi. Jadi lebih banyak mengangkat dirimu sendiri. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Ustaz. Saya sudah silakan. Kalau ada pertanyaan, video call oleh Pak Billy, silakan nanti laporan gitu ya. Daripada kalian Pak Billy suruh bikin video. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dicatat di bukunya. Silakan. Get ready for your book. Silakan disiapkan bukunya. Sudah ya? Oke. Ditulis di bukunya. Saya akan kamu meminta membuat cerita ulang. Tapi ini saya kasih judul saja ya. Saya kasih judulnya. Kemudian nanti kamu buat ceritanya. Nanti setelah saya kasih judul itu, silakan kamu buat kira-kira ceritamu apa, boleh dalam bahasa Indonesia, kemudian kirim ke saya, nanti saya kasih feedback. Gitu ya. Judulnya adalah An Old Man, tahu ya, Old Man. An Old Man, orang tua, seorang orang tua, and a white tiger, dan seekor macan putih. Judulnya itu, silakan gunakan imajinasi Anda. Jangan, tidak perlu panjang-panjang ya, yang sederhana saja, kayak tadi saya pendek saja. Nah, setelah ini kamu nanti silakan dibuat, kira-kira kamu buat ditulis cerita nanti. Kalau saya tadi ya, kalau dulu itu clue-nya adalah last week a stranger in a park. Maka cerita saya adalah
Ceritanya nanti di taman, dia akan dicopet oleh seseorang, akan dicopet oleh stranger, kemudian ditolong orang lain, kemudian tertangkap dan dia HP-nya balik dan pencopetnya diserahkan ke polisi. Jadi nanti buatkan begitu ya, buatkan apa ya, garis besar ceritanya, boleh dalam bahasa Indonesia. Ini sebagai tambahan tugas bahwa Anda telah ikut memperhatikan, ikut mengikuti Zoom kali ini. Jadi judulnya saya kasih judul An Old Man and White Tiger. Dan ini dikerjakan untuk tugas Jumat besok. Cuman nanti setelah Zoom ini silakan saya dikirimkan garis besar ceritamu. Dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Inggris boleh, gitu ya. Ini bentuk absensi ya, absensi bahwa Anda telah hadir di Zoom ini. Karena ini banyak yang dimatikan. Jangan diulang yang kemarin, tugas yang dikirimkan ke saya itu banyak yang banyak yang belum mengerjakan. Tugas langsung saat Zoom ya, banyak yang belum mengerjakan dan ada yang mengirim tapi tidak sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Sekali lagi, tugasnya adalah membuat cerita narasi dengan judul An Old Man and White Tiger. Itu ya, tokohnya An Old Man and White Tiger. Jadi nanti di konfliknya itu antara An Old Man dan White Tiger, ya. Silakan kalau ada yang bertanya. We still have 3 minutes. Pengurus kelasnya, Batu Rasya, Sauka, sama Rizal untuk mengondisikan grupnya. Lagu apa yang paling suka? Di grup call-nya silakan tolong saya dibuatkan putra sendiri, putri sendiri. Satu grup. Silakan. Lagu barat. Is it clear? Bisa bedakan ya? Silakan saya bantu. Bisa bedakan ya? Recount and narrative. Ya Allah. Ya, Ustaz. Oke. Memilih kelompoknya. Silakan kalau kalian pengen satu grup, silakan dapat. Sekaligus. Ada yang kenal sama lagu Qasidah nggak sih? Untuk yang putri. Sir Diva, Sir ini bikin lagi nggak? Soalnya kemarin saya bikinnya recount. Bikin lagi. Judulnya sudah berbeda Mbak ya. Tadi ada yang chat saya. Sir ini bikin lagi nggak? Soalnya kemarin saya bikinnya yang recount. Oke, buat lagi. Kemarin masih banyak yang menggunakan. Kalaupun ada buat narasi, saya itu hampir kemarin itu saya kira 99% recount deh. Narasinya masih nyelip-nyelip, ada unsur recount-nya, ya. Itu ya. Jadi buat dengan tema, dengan judul An Old Man Jadi judulnya adalah An Old Man and a White Tiger. Temanya ya, An Old Man and a White Tiger. Oke, yang lain. Untuk yang dikirim ke WA, siap. Terima kasih. Oke, karena yang materi sudah tidak ada, ada rapat ya. Insya Allah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Yang dikirim hari ini garis besar cerita, boleh dalam bahasa Indonesia. Cuman tugas narasinya itu untuk tugas besok Jumat dan boleh kamu awali dari hari ini ya. Sudah bisa. Yang lainnya bisa lihat. Oke, dimengerti ya? Jadi temanya On Old Man and a White Tiger yang dikirim hari ini sebagai bentuk kehadiranmu, hanya ngecek kehadiranmu di Zoom ini adalah garis besar cerita. Pendek saja. Nanti ceritanya orang tua dan tiger itu ternyata
mereka saudara lama yang sudah terpisah. Nah, contoh gitu. Atau ternyata apa ya, itu jelmaan apa itulah, suka-suka ya, namanya juga imajinasi gitu ya. Nah, buat semenarik mungkin. Oke, is it enough? Cukup ya? Because time is over. It is 1 minute, 1 minute over ini. Lebih dari 1 menit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bernafas dulu sebelum dimulai lagi pelajarannya. Boleh minum dulu, yang nggak puasa. Silahkan yang nge-like, boleh matikan videonya nggak apa-apa, karena mungkin sinyalnya unstable atau tidak stabil. Bisa dimatikan videonya nggak apa-apa, tapi yang stabil silahkan dibuka videonya. Oke? Sudah siap? Sudah minum? Suaranya Bu Lutfi terdengar jelas nggak? Ya, Ada yang enggak? terdengar. Ada yang mengganggu atau crash dengan suaranya yang lain? Ada nggak? Sedikit. Sedikit. Suaranya siapa? Nggak tahu, dikit gitu, cuma kecil gitu. Oh, tapi saya jelas ya. Yang suaranya saya jelas ya. Jelas. Iya. Oh, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Mbak Mas, hari ini kita lanjutkan belajarnya biologi ya. Kemarin sampai mana? Kemarin itu teknologi ramah lingkungan. Oke, kemarin tugasnya teknologi ramah lingkungan. Tapi untuk semester ini dimulainya bab yang mana? Dari bioteknologi. Iya. Untuk semester 2, kan kemarin yang bioteknologi sudah dibahas apa belum? Belum kan? Memang untuk semester ini kita mulai belajarnya bioteknologi. Dan ada 2 materi. Jadi untuk semester genap dan teknologi ramah lingkungan. Gampang kan? Gampang, ringan. Iya kan? Ya dibuat gampang. Insya Allah, bismillah. Baik, kita intip dulu. Kemarin ada di bioteknologi ada 2 tugasnya kan? Ada kuis. Oke, dilihat. Ada 16 siswa yang belum mengerjakan. Hari ini kita bahas yuk. Mau nggak dibahas? Yang TTS-nya. Mau. Ya, ini kan sudah lama sekali ya. Tanggal 16 September loh, kemarin nggak bahas. Terus ini yang tidak ngerjakan gimana? Siapa yang merasa? Ayo, siapa yang merasa? Terus solusinya yang tidak mengerjakan berarti gimana? Sebentar Bu, lupa aku ya. Lupa aku, ayo dilihat. Ini dibuka enggak? Ini yang enggak sama-sama. Sebentar. Belum nggak ya Bu? Nah, ayo. Oke, dibuka aja ya, biar tahu siapa yang nggak merasa, padahal belum mengerjakan, biar merasa. Udah apa belum, dan lupa aku. Enggak. Tidak ada itu, belum mengerjakan. Saya kalau kayak gini tuh Bu, nggak pernah tak screenshot gitu. Lupa tidak di screenshot, ayo berarti kan nggak ada nilainya nanti. Ya. Mas Ayub. Udah Bu, ternyata Bu, aku kata dulu. Assalamualaikum. Tapi belum tak ngaruh. Coba dikerjakan sekarang, cepat. Yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan sekarang sebelum dimulai. 10 menit. Tanggal 16.
Silakan 5 menit. 5 Udah dari menit. dulu Bu aku Bu. Ya Allah. Ya, silakan. Silakan sudah hafal berarti toh jawabannya. Silakan Ya, lupa toh, ketik Bu. lagi habis itu screenshot. Mas Ayub mana? Mas Ayub? Ngerjakan. Assalamualaikum Mas Ayub. Sinyalnya bagus kan? Ayo, 5 menit ngerjakan, silakan screenshot. Kirim langsung WA nggak apa-apa sama Puldi atau dikirim ke GC. Iya, Bu. Oke. Mas Ayub, Mas Fahri sudah kayaknya. Fahri punya 2 akun kan? Mas Gatan, Mas Hasan, Tumi Ronaldi, Pandu, Mbak Fatma, Mas Vigo, Mas Rabindra sudah kayaknya ya. Mas Kakak, Mbak Zahra, Mas Zaki. Udah Bu, aku selengku salah satu Bu. Siapa ini? Mas Ayub toh? Mas Ayub salah satu? Angga. Oh, Mas Angga salah satu. Coba diketik lagi deh. Kan paling masih ingat. Lah, kan Lupa Bu, buktinya lupa bagus Pol. ada. Kan gitu lupa. Yuk, sudah. Sambil nunggu temennya kita bahas yang lainnya dulu ya. Oke. Tetap di bioteknologi. Yes. Kemarin tugas yang kedua yakni analisis artikel. Ada artikelnya nih. Tetap masih ada yang belum mengumpulkan juga. Berarti nilainya nggak sama dengan yang kloter pertama dan kloter kedua. 8 yang sudah dinilai berarti dia yang mengumpulkan paling pertama ya. Kemudian 33 itu. Kita Ya, lihat. Bu, nilaiku yang ini gimana Bu? Yang mana? Yang ini. Silahkan TTS dikerjakan ini. lagi itu TTS-nya. Kemudian di screenshot, kirimkan hasil screenshot-nya. Sudah? Oke, kalau ada jurnal seperti ini, gimana sih? Pusing tulisannya kecil-kecil. Memang untuk semua jurnal itu, panduan penulisannya di abstrak itu fontnya 10. Jadi memang kecil, dibuat kecil seperti itu. Semua artikel ya. Kemudian dengan spasi 1, jadinya kecil-kecil. Justru ketika kalian membaca abstrak ini merupakan rangkuman dari semua isi yang ditulis di situ oleh penulisnya, dirangkum, jadinya abstrak. Ya, abstrak itu biasanya ditulis jadi ada 2, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu yang pertama. Jadi abstrak jangan sampai terlewat untuk dibaca. Kemudian yang kedua, pendahuluan ini perlu dibaca nggak sih? Sebenarnya semuanya itu perlu dibaca. Tapi seumpama kalian itu inginnya baca cepat, maksudnya waktunya itu sedikit untuk baca, maka kan butuh baca cepat tuh, skimming kan namanya. Ya, ketika baca cepat, pendahuluan ini enggak usah dibaca. Oke? Langsung dibaca apanya? Kalau seperti ini. Baca apanya sih? Hasil pinter loh, sudah tahu kan? Masa langsung hasilnya tapi. Hasil dari apa? Oke. Hasil dari penelitiannya. Pintar dan kesimpulan. Itu. Jadi pendahuluan nggak usah dibaca, nanti kamu tambah mumet. Langsung dilihat mana toh hasilnya, hasil pengamatannya mana, gitu. Ya, kalau mau dibaca, bagus lagi. Tangkep, Vi. Nafi. Apa? Siapa ini? Ini pengaruh fermentasi terhadap aktivitas antioksidan dan kadar beta sianin minuman fusional buah naga dan umbi bit. Jadi dia ukur fermentasinya. Fermentasi itu apa sih? Fermentasi itu apa? Halo, Mbak Mas? Halo. Fermentasi itu apa? Halo. Fermentasi itu mengawetkan. Memerankan. Pengawetan.
Mengawetkan sesuatu. Tangkap. apa? Ya. Nah, kalau seperti ini pendahuluan nanti bacanya langsung bahan dan metode. Ingin apa sih peneliti ini tuh ingin apa sih gitu bacanya? Ya, langsung ini. Nah, dia mau melakukan fermentasi ini, pengujian antioksidan dan sebagai aktivitas penangkal radikal bebas. Itu dia ingin menentukan kadar beta-sianinnya. Hasil dan pembahasan itu yang penting, kemudian kesimpulan itu oke, dibaca ininya, dilihat-lihat, nggak apa-apa, sambil belajar kalian peka terhadap angka-angka, apa sih fungsinya. Kalau mumet ya udah tinggalin aja, kan cuma disuruh apa sih 5 kan, itu tujuannya itu agar apa, kalian itu nggak asing dengan tulisan-tulisan seperti ini, artikel dari penelitian, karena kedepannya kalian bacanya ya seperti ini nanti, ketika SMA sudah nggak kaget lagi, oh sudah pernah, ya kan, paling tidak sudah pernah diajarin, nggak mumet lagi, tapi tugasnya beda nanti. Kemudian, apalagi nanti ketika kuliah, sudah biasa saya, gitu. Ya. Kenapa sih itu Bang Edi? Berarti nggak usah merasa terbebani ya. Buat aja enjoy. Toh cuma suruh baca, apa sulitnya untuk dibaca? Ya kan? Oke, sudah tadi ya yang ngerjakan? Kita bahas kalau sudah. Oke. Belum, Bu. Sudah ngerjakan ininya? Belum, siapa yang belum? Aku, Bu. Susah. Susah? Apanya yang susah? Mana, Bu? Nyarinya susah. Gini kan? Iya. Ya udah, baru saja. Baik. Itu loh Us yang bawah. Mas Yaki sudah, Mas Kakak sudah. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo. 10, 15 silahkan yang sudah ngerjakan. Nanti cepet-cepetan jawab, dapat skor tambahan. Kita mulai 10-15 ya. Ayo yang belum. Kalau sudah 10-16 berarti nggak perlu diterima. Berarti nilainya 0. Yuk. Aku 0 Bu berarti, Bu. Dari sini sampai sini. Kamu nggak ngerjakan. Anak-anak itu Mas Ian. Iya. Yang kok lihat Saya udah mengerjakan loh, Bu. panjang. Karena ini sebelum PTS, kenapa nggak dikerja-kerjakan? Sudah dikasih waktu lama. Gater kok diri. Hari ini juga masih dikasih. Ya. Panjang. Satu. Ya, Bi. Panjangnya aligator yang di Kediri itu, Bi. Terus apa? Arek. Wih, kakak anu aku. Nengmu ya. Aku ya. Tujuan penelitiannya apa sih? Kemudian metodenya gimana? Hasilnya apa? Nilainya gimana? Berarti nilainya nanti kita analisis itu maksimal. Tanaman air. Erosi. Kalau maksimal berarti 100. Ada yang dapat 100? Kemana? Sudah selesai jam 11 ya? Oke, sudah. Sudah selesai. Kita bahas sekarang. Yang pertama Blue Klik. Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama. Zaima. Yumna. Zaima. Oke. Mbak Zaima. Jawabannya apa, Mbak? Jawabannya Zaima. Bioteknologi. Bioteknologi. Kita coba. Bioteknologi. Ya, sip. Benar. Kemudian yang gini dulu, berdiri dulu deh. Siapa mau jawab? Feren. Kaus. Yumna.
Oke, Mas Farhan. Farhan. Mas Farhan. Mas Farhan. Oke, Mas Farhan dulu. Apa jawabannya Mas Farhan? Eceng Jawabannya gondok dan bunga matahari dapat digunakan untuk penanggulangan pencemaran air yang disebut sebagai fitoremediasi. apa, Farhan? Fitoremediasi. Ya, pintar. Selanjutnya. Fatma, Bu. Yumna. Bu Fatma, Bu. Salah satu manfaat rekayasa reproduksi. Yumna tadi kayaknya yang dulu. Oke, Mbak Yumna. Insulin. Yumna. Jawabannya apa, Yum? Insulin. Insulin. Benarkah? Benar. Ini? Bu Fatma, Bu. Benar. Yes. Bu Fatma. Yang selanjutnya. Oke, Fatma. Oke, Fatma. Yang mana yang itu? Rekayasa modern yang diartikan adalah Rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Oke, pintar. Diva, Bu, Diva. Siapa jawab? Diva. Lactobacillus casei. Apa, Div? Yogurt. Apa Yogurt. jawabannya? Diva. Yogurt. Diva. Yogurt. Apa, Div? Yogurt, Bu. Yogurt. Tulisannya gimana? Y-O-G-H-U-R-T. Begini. Ya. Selanjutnya. Ini. Aku Rintang. Oke, Lintang. Yang masuk. Ayo, Mbak Lintang apa? Kecap. Kecap. Siap-siap. Dinyalakan sinyalnya biar cepet. Ini. 8. Saya, Us. Siapa Farah kayaknya tadi? Farah. Rara. Farah masuk, Farah. Rara, Us. Oh iya, Rara. Farah. Iya, Tempe. Tempe. Saccharomyces cerevisiae. Boleh lagi nggak? Enggak, ganti. Siapa? Mas, yang belum ngerjakan kan lumayan. Ayo, 10 poin. Ya, aku nggak tahu ya, Bu. Saya, Us. Oke, Mbak Aska. Mbak Aska, apa Mbak Aska? Saccharomyces cerevisiae itu untuk apa sih? Whisky. Untuk apa? Whisky. Gimana tulisannya? Salah. Saya, Ustazah. Vira. Vira, oke Mbak Vira. Apa Mbak Vira? Apai. Ya. Tapai. Selanjutnya nomor 7. Ganti. Yang Putra, Mas yang Solih. Jangan kebantu-bantu temennya kedengeran siapa tadi yang sudah jawab ya. Ayo. Pak, boleh nggak, Us? Ganti dong. Yang lainnya nggak ada? Oke, Mbak Diva. Golden rice. Div. Golden rice. Benarkah? Salah satu beras hasil rekayasa genetika yang mengandung vitamin A dan berasnya itu warnanya kuning. Kuning itu kan golden.
Bu. Belum. Belum. Aku golden. Si order. Foto. Terakhir. Polusi gen, Bu. Kata, Bu. Bu Fatma, Bu. Raka. Bu, aku mau, Bu. Mas Raka. Raka, Bu. Ya, Mas Raka, apa Mas Raka? Polusi, apa wih? Bentar, gen. Polusi gen. Polusi gen. Efek yang ditimbulkan oleh adanya tanaman dan hewan transgenik adalah polusi gen. Apa itu? Yeah. Benar. Siapa kemarin yang dapat Aku nggak di submit, Us. Ada yang ditanyakan tentang bioteknologi? Oh, udah ada. Udah ada. Bingung yang mau ditanyakan, Us. Sudah paham apa tadi itu bioteknologi? Ini kan pembelajaran awal. Sudah ada yang baca bukunya? Sudah? Bukunya sudah dibaca? Buku apa, Us? Atau belum diambil yang semester 2? Semester 2 belum, Bu. Buku Semester 2 belum, Us. Belum. diambil. Kenapa? Lag, Bu, nggak denger. Apa, Ya. Us? Kemarin. Macet. Karena sekarang kalian kan sudah semester 2 masuknya. Selek. Iya. Oke, silakan nanti ketika pramunakosah kan ke sini ke sekolah, silahkan mengambil pinjem buku ke perpustakaan yang semester 2. Apapun pelajarannya ya, karena kan sekarang kalian sudah masuk semester 2. Oh iya. Dengar? Iya, Ustazah. Kedengaran enggak? Dengar. Oke, alhamdulillah sudah ya. Jadi nanti silahkan pinjem bukunya biar disiapkan sama Mbak Ani. Pinjem buku yang semester 2 ya. Berarti yang semester 1 silahkan dikembalikan. Ya, paham? Iya, paham. Paham? Halo? Oke. Baik. Karena belum punya buku, nanti hari Kamis dan Jumat silahkan diambil bukunya, dibaca bukunya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini karena ada rapat Ustadz Ustadzahnya. Ya. Jangan lupa setor Al-Qur'annya, jangan telat-telat. Habis ini langsung yang belum setor, ayo. Masih banyak yang belum setor toh? Langsung setor ya. Insya Allah, Ustazah. Karena jaringannya unstable, tidak stabil juga. Oh, itu. Baik, kita cukupkan hari ini. Sebelum diakhiri, dipimpin doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan, oke Mbak Lintang. Mbak Lintang pimpin doa hari ini. Mari kita tutup pembelajaran Zoom meeting kali ini dengan bacaan hamdalah istighfar dan doa kafaratul majelis. Abata. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak? Enggak ada. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.